Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pijakan main dalam pembelajaran sentra yang beranggotakan Nur Depi, Rahma Raisa, Rima Nabila, Siti Azkia, dan Tita Elisa. Dalam proses pembelajarannya, model BCCT ini berpusat di sentra main saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak. Nah, ada 4 pijakan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Rahma Raisa tentang pijakan lingkungan. Pertama yaitu pijakan lingkungan. Pijakan lingkungan adalah penataan lingkungan bermain agar kegiatan bermain bisa berjalan lancar, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Selain itu juga berfungsi sebagai batasan-batasan tempat bermain. Maksudnya anak diberi kebebasan memilih beragam macam permainan sekaligus bertanggung jawab atas pilihannya. Fokus dalam menuntaskan permainan yang dipilihnya, baru anak dapat beralih ke permainan lainnya. Dalam pijakan lingkungan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu, sebelum anak-anak datang ke sentra bermain, pendidik hendaknya telah menata lingkungan dengan menyiapkan tempat utama. Kemudian yang kedua yaitu, usahakan paling tidak ada 3 tempat utama agar anak bebas memilih permainan. Kemudian yang ketiga, guru hendaknya menyiapkan waktu yang cukup untuk anak dapat memilih dan menikmati 3 jenis pengalaman dalam sentra bermain. Misalnya, sentra bermain sensori motorik, sentra bermain peran, dan sentra bermain pembangunan. Minimal waktu yang diberikan oleh pendidik kepada anak-anak yaitu sebanyak 1 jam. Dalam menata lingkungan bermain, diusahakan anak dapat mengidentifikasi dalam satu permainan ada berapa tempat bermain. Misalnya dengan meletakkan 2 kursi, tandanya ada 2 tempat bermain. Kemudian dengan pemberian jarak antara permainan satu dengan permainan lainnya, agar terdapat ruang untuk anak berpindah dari permainan satu ke permainan selanjutnya. Kemudian hendaknya kursi yang disediakan posisinya itu saling berhadapan agar memudahkan interaksi dan komunikasi bagi anak-anak. Kemudian usahakan anak bisa melihat permainan lainnya ketika sedang bermain di satu permainan. Dan tentu saja usahakan guru bisa melihat semua anak untuk memudahkan dalam observasi dan mengawasi anak. Peralatan bermain yang digunakan senantiasa harus aman, nyaman, bersih, dan sesuai dengan tingkat pencapaian tumbuh kembang anak. Contoh pijakan lingkungan pada sentra bahan alam atau bisa juga diterapkan pada sentra persiapan. Rumus mempersiapkan ragam permainan adalah jumlah anak dikali 3 tempat bermain. Jadi, jika ada 10 anak, maka ada 30 tempat bermain. Satu jenis permainan bisa untuk 2 atau 3 anak. Maka dalam satu permainan berarti ada 2 atau 3 tempat bermain. Diusahakan 2 tempat bermain dikarenakan agar anak dalam bermain memiliki teman. Dan di situ juga dapat memudahkan pendidik dalam memperhatikan tahap perkembangan sosial pada anak. Jika dibuat lebih dari 3 permainan, khawatirnya terdapat anak yang terisolir ketika bermain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Azkia tentang pijakan awal bermain. Nah, untuk selanjutnya ada jenis yang kedua yaitu jenis pijakan awal main atau jenis pijakan pengalaman sebelum main. Nah, jenis pijakan pengalaman sebelum main ini biasanya diistilahkan dengan kegiatan pembukaan. Mengapa diistilahkan juga dengan kegiatan pembukaan? Karena pijakan ini dilaksanakan sebelum anak mulai pada kegiatan inti pembelajaran. Jadi dilakukan di awal seperti itu. Nah, untuk apa? Untuk menyiapkan kondisi awal anak sebelum masuk pada kegiatan inti pembelajaran. Jadi, anak diajak untuk bercakap-cakap, bernyanyi, dan sebagainya agar anak memiliki kesiapan baik secara mental maupun secara fisik untuk mengikuti kegiatan pada inti pembelajaran. Pijakan pengalaman sebelum main ini dilaksanakan selama 15 menit dengan cara membentuk lingkaran kecil antara pendidik dan anak dengan jumlah anak dalam satu lingkaran ini maksimal 20 anak. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dalam pembukaan ini atau pijakan sebelum main ini
sama halnya seperti pembelajaran di sekolah. Nah, di sini ada 10 poin. Yang pertama adalah pendidik dan anak duduk melingkar, kemudian pendidik memberi salam kepada anak-anak dan menanyakan kabar anak-anak. Dan yang kedua ada mengabsen anak-anak. Dan pada kegiatan kedua ini, pendidik meminta anak-anak untuk memperhatikan siapa saja yang tidak hadir hari ini. Dan untuk poin yang ketiga yaitu berdoa bersama dengan dipimpin oleh salah satu anak. Dan berdoa ini alangkah baiknya dilakukan secara bergilir. Dan yang keempat ada pendidik menyampaikan tema hari ini dan dikaitkan dengan kehidupan anak. Nah, untuk yang poin kelima itu ada pendidik membacakan buku terkait dengan tema, yaitu terkait dengan tema yang akan dibahas atau diajarkan kepada anak pada hari tersebut gitu. Kemudian yang keenam ada pendidik mengaitkan isi cerita dengan kegiatan main yang akan dilakukan oleh anak. Dan yang ketujuh, pendidik mengenalkan semua tempat dan alat main yang sudah disiapkan. Nah, jadi agar sebelum anak atau pada saat anak bermain, anak sudah mengenal gitu tempat dan alat main yang akan dia gunakan. Kemudian yang kedelapan, pendidik memberi pijakan dengan mengaitkan kemampuan apa yang diharapkan muncul pada anak sesuai dengan rencana belajar yang telah disusun sebelumnya. Nah, selanjutnya pada poin ke-9 ada pendidik menyampaikan aturan main, kemudian memilih teman main, memilih mainan, terus cara menggunakan alat-alat, kapan mulai dan mengakhiri main, serta merapikan kembali alat yang sudah dimainkan. Gitu. Jadi dengan aturan tersebut pada saat kegiatannya anak sudah paham, anak sudah tahu, oh bahwa setelah main A, saya tuh harus melakukan hal ini. Kemudian ketika saya sudah melaksanakan semuanya, saya harus merapikan kembali alat yang sudah dimainkan. Jadi anak mengenal aturan-aturan yang diberikan oleh seorang pendidik. Dan yang terakhir ada pendidik mempersilahkan anak mulai bermain. Nah, agar saat bermain anak-anak ini lebih tertib, pendidik dapat menggilir kesempatan setiap anak untuk mulai bermain. Misalnya berdasarkan usia anak, huruf depan nama anak, kemudian warna baju, atau bisa dengan cara lainnya agar lebih teratur. Nah, jadi maksudnya, misal nih dalam satu kegiatan ini ada 2 sentra yang akan dilakukan. Misal ada sentra balok dan ada sentra seni. Nah, jadi digilir misalkan pada anak yang berinisial dari A sampai N misalkan. Anak tuh alangkah baiknya laksanakan terlebih dahulu pada sentra balok. Kemudian untuk yang lainnya di sentra seni. Nah, ketika yang sentra balok sudah selesai dan sentra seni sudah selesai, digilir, dibalikan yang tadinya di sentra seni ke sentra balok dan yang di sentra balok ke sentra seni. Nah, hal tersebut dilaksanakan agar semuanya lebih teratur. Nah, maka dari itu, pijakan awal main atau pijakan pengalaman sebelum main ini dilakukan agar mampu menghantarkan anak untuk bermain sesuai dengan harapan pendidik. Nah, yang ketiga akan dijelaskan oleh Tita Elisa tentang pijakan saat bermain. Untuk yang selanjutnya yaitu pijakan saat main. Pijakan selamat main atau saat main yakni pijakan yang memberikan anak waktu untuk melakukan kegiatan main dan pengalaman main, mencontohkan komunikasi yang tepat dengan berdiskusi untuk menciptakan percakapan yang membuat anak berpikir dan melibatkan anak dalam memilih sesuatu, misalnya pemilihan warna pada saat bermain. Lalu memperkuat dan memperluas bahasa anak, meningkatkan kesempatan sosialisasi melalui dukungan hubungan teman sebaya, serta mengamati dan mendokumentasikan perkembangan anak dan kemajuan anak saat main dengan waktu main kira-kira 60 menit. Kemudian kegiatan pendidik pada pijakan saat main diantaranya yang pertama pendidik berkeliling di antara anak-anak yang sedang bermain. Nah, di sini pendidik berkeliling untuk mengamati kegiatan anak, kegiatan main anak dan melihat perkembangan main anak pada saat itu. Yang kedua itu memberi contoh cara main pada anak yang belum bisa. Nah, di sini pendidik membantu anak untuk memberi contoh pada anak yang masih kesulitan dalam menggunakan bahan atau alat yang digunakan pada saat main. Yang ketiga yaitu memberi dukungan. Nah, dalam pemberian dukungan ini bisa berupa pernyataan
positif yang bisa memotivasi anak tentang pekerjaan yang sedang ia lakukan, sehingga anak merasa aman saat diberikan kebebasan untuk berkarya sesuai dengan keinginan mereka. Yang keempat yaitu memancing dengan pertanyaan terbuka. Nah, memancing dengan pertanyaan terbuka ini ialah untuk memperluas cara main anak. Pertanyaan terbuka artinya pertanyaan yang tidak cukup dijawab dengan ya atau tidak saja, tetapi banyak kemungkinan jawaban yang dapat diberikan oleh anak seperti ada sedang menjual apa. Nah, ini bisa dilakukan pada kegiatan main di sentra peran dengan setting toko buah. Yang kelima yaitu memberikan bantuan pada anak yang membutuhkan. Nah, di sini pendidik siap membantu dan memberikan arahan saat main, agar pada saat main anak bisa melakukannya dengan baik secara terarah. Yang keenam yaitu mendorong anak untuk mencoba dengan cara lain. Nah, apabila anak kesulitan dengan satu cara, pendidik mendorong anak untuk mengarahkannya pada cara lain, sehingga anak memiliki pengalaman main yang kaya dan anak mampu memperluas pengetahuan tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah. Yang ketujuh yaitu mencatat yang dilakukan anak. Nah, dalam kegiatan ini pendidik mencatat perkembangan anak dalam lembar evaluasi perkembangan dengan merujuk pada tujuan pembelajaran. Yang kedelapan yaitu mengumpulkan hasil kerja anak. Nah, setelah kegiatan main selesai, di sini pendidik mengumpulkan hasil kerja anak dengan mencatat nama dan tanggal di lembar kerja tersebut. Yang terakhir yaitu kegiatan memberitahu pada anak. Nah, di sini apabila waktu tinggal 5 menit lagi, pendidik memberitahu pada anak untuk bersiap-siap menyelesaikan kegiatan yang sedang ia lakukan. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Nur Depi tentang pijakan setelah bermain. Tentang pijakan setelah bermain, hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh guru dalam pijakan pengalaman bermain ini. Yang pertama adalah saat anak itu berada di sekolah dasar yang nantinya itu mereka itu diharapkan untuk fokus gitu pada kegiatan tersebut dan menyelesaikan kegiatan tersebut itu hingga tuntas gitu. Yang kedua adalah guru juga dapat mengajarkan keterampilan tersebut melalui 3 kesempatan berbagi cerita pengalaman main yang dilakukan dalam sebuah lingkup lingkaran anak bermain saat tadi gitu. Yang ketiga itu adalah sebelum pulang guru juga dapat mengajak anak-anak itu membereskan bahan-bahan, alat-alat atau meminta anak-anak mengembalikannya ke tempat masing-masing untuk nama dibereskan deui gitu. Yang keempat adalah dengan cara ini itu diharapkan anak itu belajar mengelompokkan dan mengelola lingkungan main gitu secara tepat. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.